berbeda-beda tetapi satu dalam Tuhan Yesus. Dalam khotbah renungan harian ini kita membicarakan tentang perbedaan yang ada di dalam dunia ini, khususnya umat Tuhan maupun umat manusia, di mana ada kecenderungan untuk membedakan yang namanya itu banyak ragam rupa atau manusia di dunia ini. Karena diceritakan di kitab Galatia tersebut, diceritakan bahwa ada manusia yang hidup, tidak ada hamba ataupun orang merdeka, tidak ada lagi orang Yahudi ataupun orang Yunani, dan juga tidak ada yang berbeda gitu loh. Jadi ibaratnya semua itu satu dengan keturunan, yaitu keturunan Abraham kalau kita percaya kepadanya. Itu kata Paulus yang dituliskan dalam Galatia yang dibicarakan oleh surat Paulus tersebut. Mau dikatakan bahwa memang dalam hidup ini banyak sekali perbedaan ya. Tetapi perbedaan itu dimaksudkan supaya kita itu benar-benar tahu bahwa untuk menyatukan manusia itu memang tidak gampang ya. Menyatukan manusia tidak gampang karena memang di dunia ini banyak rupa ragam manusia. Ada manusia yang berbeda sejak dia dilahirkan, ada perbedaan rupa, ada perbedaan pendidikan, ada perbedaan taraf kehidupan, yaitu kekayaan, derajat. Ada juga perbedaan ya kalau kita bilang ada zodiak atau apapun juga, tapi juga kita juga ada persamaan juga. Kayak kita percaya akan zodiak itu kan, dimana ada zodiak seperti Cancer ataupun juga tanggal lahir seperti Sagittarius, ataupun ada sio ular, sio monyet, sio kerbau. Itu menjadi kepercayaan yang menjadi orang-orang itu semakin percaya semakin itu dahulu kala gitu kan. Dan persamaan itu terkadang membuat orang memberanikan diri untuk supaya mereka itu mau menikah. Ada yang persamaan itu, seperti contoh yang diambil dari hemofili tersebut, nama itu homofili, di mana banyak terjadi kesamaan sehingga orang itu mau menikah, atau ada kesamaan politik, ada kesamaan. Makanya banyak sekali itu persamaan dan perbedaan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tidak ada perbedaan di dalam prinsip ketuhanan di dalam Tuhan Yesus. Dimana kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita percaya bahwa kita adalah milik Tuhan. Dimana kita adalah milik Tuhan, bahwa Tuhan adalah pegangan hidup kita. Dimana kita tidak memandang hukum Taurat itu adalah hukum segalanya untuk yang kita patuhi, karena hanya dialah yang sanggup mematuhi hukum Taurat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena pada dasarnya hukum Taurat itu dimasukkan supaya manusia itu menuruti hukum yang banyak sekali peraturannya. Tapi Tuhan Yesus datang untuk menggenapi firman itu. Jadi dia itu datang untuk menggenapi firman hukum Taurat itu, supaya manusia itu datang percaya kepada dia, bahwa dia adalah Allah yang benar-benar nyata dalam hidup ini, dan dia menuruti kata hidupnya dan perbuatan hidupnya dalam contoh hidupnya. Maka Allah, Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita ya. Dimana kalau kita lihat, memang Allah mau supaya hukum Taurat itu bukan jadi milik orang Yahudi lagi, tapi menjadi milik semua dunia juga, supaya dipatuhi juga, supaya kita adalah keturunan Abraham, di mana Abraham adalah
orang Yahudi ya, di mana dia adalah benar-benar tahu hukum Taurat, di mana dia mematuhi hukum Taurat, tetapi yang benar-benar menyatakan dengan perbuatannya itu dengan setia sampai dia sampai mati adalah Tuhan Yesus. Mungkin Abraham itu mau mengorbankan anaknya, yaitu Ishak, dengan cara mau disembelih, tapi Tuhan tidak jadi. Tapi Tuhan justru merelakan Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, sehingga benar-benar berbeda kalau prinsipnya dengan Abraham dengan Tuhan Yesus ya. Jadi kalau kita lihat prinsip Abraham dengan Tuhan Yesus ini juga, kita lihat Allah kok mau tega gitu, ibaratnya merelakan Tuhan Yesus itu disembelih di kayu salib. Itulah makanya. Tapi yang dimaksud di sini adalah karena dia mengalami firman-Nya, yaitu supaya nantinya Tuhan Yesus itu dia udah percaya bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Makanya kalau kita lihat prinsip hukum, makanya Tuhan Yesus itu jauh melebihi ketika dia bilang itu dia ada sebelum Abraham itu ada. Maka daripada itu kita lihat bahwa prinsip hidup kekristenan adalah bersama Tuhan Yesus gitu. Karena prinsip hidup Tuhan Yesus, kalau dia rela mati seperti Tuhan Yesus katakan, dia tidak akan mati-mati, tapi dia akan memperoleh kehidupan, baik itu juga kehidupan di dunia ini gitu loh. Jadi ya kita jangan takut menghadapi hidup ini. Ibaratnya kalau ada perbedaan pendapat, itu justru semakin menguatkan kita ya. Karena ya untuk semakin iman kita teguh. Jadi rupa-rupa manusia ada yang berbeda, apapun juga itu dalam rumah tangga ini ada berbeda pendapat mengenai satu sama lain gitu kan. Jadi kita ibaratnya itu kita perlu tahu bahwa apa yang Tuhan mau itu adalah supaya manusia itu benar-benar berserah kepadanya gitu loh. Tuhan Yesus dia berserah kepada Tuhan di kayu salib itu supaya manusia itu benar-benar berserah kepadanya gitu loh. Jadi permasalahan rumah tangga kita perlu permasalahan ekonomi, dan juga kita itu juga perlu juga ekonomi kita kurang, ataupun kita juga permasalahan rumah tangga, kita tidak punya anak, ataupun kita juga kehilangan seseorang dalam keluarga, ataupun keluarga mengalami musibah, itu kita tetap harus berserah dalam keadaan apapun juga gitu loh. Jadi di sini yang dimasukkan pada hukum Taurat kita mungkin mematuhinya, tetapi kita dimasukkan di sini adalah kita supaya berserah. Yang paling penting itu hukum Taurat itu berserah, seperti Abraham itu menyerahkan anaknya itu yaitu Ishak supaya manusia itu berserah, menyerahkan totalitas. Tapi yang paling utama adalah prinsip Tuhan Yesus yang menggenapi hidupnya gitu loh. Jadi memang dalam hidup ini perbedaan itu penting gitu ya. Jadi perbedaan itu tetap ada, tetapi kita itu perbedaan itu tetap percaya dalam Tuhan, imani dalam Tuhan Yesus. Jadi memang ya ada banyak cerita ya mengenai orang yang itu mirip seseorang itu dia mau menikah dengannya, ataupun ada yang politik gitu. Sama kita renungan harian pada hari ini yang kita baca di Our Daily Bread ya, atau di buku di Roti Kehidupan ya. Jadi kita baca di Roti Kehidupan pada hari ini, khotbahnya itu berbeda tetapi satu iman dalam Yesus. Jadi memang kita ini berbeda pada dasarnya ya, baik itu secara fisik, baik itu secara moral, baik itu secara agama, baik itu secara semuanya. Tapi yang Allah mau itu supaya kita itu benar-benar tahu bahwa
perbedaan itu supaya kita itu benar-benar kita tidak memandang perbedaan itu sebagai hal yang perlu untuk dibesar-besarkan gitu kan. Jadi kita perlu menghargai orang satu sama lain gitu. Jadi kita perlu menghargai satu sama lain, orang yang lain yang adalah mengenai perbedaan-perbedaan itu, supaya kita itu benar-benar melakukan yang berguna bagi orang itu gitu loh. Jadi ibaratnya kita ini dibuat untuk melayani. Jadi contohnya saya sama istri saya kan. Jadi ibaratnya tuh dulu ulang tahun saya sama istri saya sama 16 Juli. Terus bintang kami Cancer. Tapi ibaratnya itu pertama-tama saya rasa wah ini sifatnya sama atau gimana gitu. Akhirnya saya mau menikah sama dia gitu, dan dia gimana gitu kan, hampir sama dengan saya gimana gitu kan, dengan ininya gitu loh, dengan apa namanya itu, dengan ininya lah, ibaratnya dia itu pengalaman kerjanya terus pendidikannya hampir menyerupai saya ya. Tapi setelah saya menikah dengan dia, lama kelamaan saya merasa bahwa dia adalah seorang wanita gitu loh. Jadi dia adalah seorang yang berbeda dengan saya. Saya punya kekuatan lebih daripadanya. Saya punya logika yang lebih, dia pakai emosi. Jadi ya itulah perbedaan saya dengan dia gitu loh. Jadi kita tidak perlu menonjolkan bahwa kita itu berbeda, tapi kita harus berbeda dalam satu Tuhan Yesus gitu loh. Jadi supaya kita, tapi yang paling penting di sini istri saya, kami punya kesamaan, kami mengenal Tuhan Yesus, supaya kami itu mendalami lebih lagi gitu loh Tuhan Yesus, dan kami mau lebih dekat lagi tentang Yesus. Dan pada akhirnya perubahan itu ada gitu loh. Jadi kami selalu berserah sama Tuhan Yesus dalam setiap kondisi kami yang ibaratnya itu berbeda, ibaratnya berbeda bukannya ini kondisi kami itu ibaratnya itu situasi dan kondisi kami yang ibaratnya itu kami itu terpuruk sekalipun apa segala macam, tapi kami berserah, tetapi kami berdoa terus satu sama lain. Akhirnya kami melewati hari-hari ini dengan anugerah Tuhan ya. Dan itu seperti yang diajarkan Paulus, itulah lewat anugerah Tuhan. Jadi kalau kita mengenal anugerah Tuhan itu, berarti kita itu tahu bahwa perbedaan itu dimasukkan supaya kita lebih lagi dekat lagi bersama Tuhan Yesus. Kita semakin lagi menobatkan diri lagi kita dalam Tuhan Yesus. Jadi supaya kita menobatkan diri gitu loh. Jadi supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Makanya judulnya sini berbeda-beda tetapi semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi memang dalam hidup ini kita itu saudara-saudara, dalam hidup ini kita perlu tahu bahwa perbedaan itu dimaksudkan supaya kita itu lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Kita melihat diri orang itu berbeda. Tadi kita pikir sama, tapi setelah kita melihat bahwa terjadi perbedaan, justru tapi kalau kita melihat ada persamaan dalam Tuhan Yesus, justru kita semakin mendengarkan diri lagi di dalam Tuhan Yesus. Jadi kami ini, saya dengan istri saya, mungkin kami berbeda secara fisik ya. Saya itu tinggi, dia itu tidak terlalu tinggi. Tapi kami berdua itu suka melayani, suka Tuhan Yesus. Akhirnya kami semakin mendengarkan diri Tuhan Yesus. Dan saya juga dengan pengalaman saya dalam hidup saya ya. Saya juga pengalaman hidup saya juga banyak gitu kan. Saya punya riwayat penyakit yang banyak sekali gitu kan. Tapi justru dengan penyakit saya, seperti Paulus bilang, dengan kelemahan dia
dia semakin itu sebagai kebesaran kepada Tuhan Yesus. Justru dengan kelemahan itu saya punya kelemahan baik juga gitu, tapi ibaratnya saya pakai itu dengan kekuatan, karena di dalam segala keterpurukan saya justru Tuhan Yesus itu membantu saya. Dan itulah makanya kita itu berserah dalam Tuhan Yesus. Kalau kita berbeda, kita imani bahwa mungkin kita punya perbedaan, kita tidak punya status ini juga, status apa tuh namanya itu, kita tidak punya status ekonomi atau apapun juga, tapi Tuhan tuh maha menolong, Tuhan tuh maha melihat, dia mau membantu. Dan dari sejak awal proses saya dalam kehidupan ini, di saat saya tidak ada, dia mendatangkan bantuan dari yang tidak ada menjadi ada gitu kan. Maka kita perlu berserah kepada Tuhan Yesus. Itulah perbedaan yang dibilang itu. Jadi di saat orang lain tidak bisa membantu, tapi Tuhan Yesus yang dapat membantu, Tuhan Yesus yang dapat menolong. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Tuhan Yesus adalah Allah yang maha mendengar. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang bisa kita percaya dan kita lihat. Dan kita lihat segala kebaikannya, bahwa apapun perbedaan dalam hidup ini, kita tahu bahwa semuanya dapat diselesaikan dalam Tuhan Yesus. Semuanya kalau kita punya persamaan dalam Tuhan Yesus, maka kita pasti akan diselamatkan dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Jadi memang dalam hidup ini kita harus tahu bahwa hidup ini kita serahkan dalam Tuhan Yesus. Perbedaan itu tetap ada, tetapi mari kita lihat persamaannya juga, bahwa persamaan itu mendatangkan kebaikan. Jadi memang kita harus tahu bahwa memang dalam hidup ini memang penuh dengan keseragaman ya. Keseragaman yang berupa manusia, rupa-rupa manusia. Ada manusia yang mau melakukan apa saja dalam hidupnya. Ada yang manusia yang suka gambling, ada yang manusia juga berjudi, ada yang manusia juga alkoholis, ada juga manusia yang obat-obatan terlarang, ada manusia juga yang suka berzina atau apapun juga. Tapi kita renungkan saudara-saudara, kalau kita berpegang dalam Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menyelamatkan hidup kita. Kalau kita mau bertobat, kita imani dan kita melihat segala, kalau perdobatan kita yang benar-benar nyata, dia akan mendatangkan sukacita, kedamaian sejahtera bagi kita. Dan itulah yang mau kita cari. Kalau Tuhan Yesus mau supaya kita selamat, marilah kita renungkan firman Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan setiap hari, kita baca firman Tuhan dan kita gali ilmu tentang dia. Dengan cara dia menyelamatkan, maka dunia ini kita akan selamat sampai selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama doa. Terpuji dan memuliakan nama-Mu kekal sampai selama. Tuhan Yesus kami yang maha baik dan kami muliakan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan akan apa yang kami perlukan Tuhan. Dari perbedaan dalam hidup kami Tuhan, kami pakai Tuhan sebagai kekuatan Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan, supaya kami makin dekat pada-Mu Tuhan. Dan Tuhan, hendaknya persamaan yang kami ada Tuhan, yaitu persamaan tentang Tuhan Yesus, kami tonjolkan Tuhan, supaya kami dapat menonjolkan persamaan kami itu Tuhan dalam hal supaya kami dapat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik dalam kehidupan ini, supaya semakin dekat kepada Abu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala-galanya yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kau adalah Allah yang baik, Kau adalah yang murah hati, Kau adalah Allah yang sanggup melakukan segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan nama-Mu syukur. Amin. Berapa menit itu tadi?